ini saya dan rekan saya akan membuat tugas video, yaitu tentang eksperimen fisiologi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan FIKK. Sebelum memasuki judul, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Julia Kinasi dengan NIM 1605625016. Ya, perkenalkan, nama saya Aladia Kasidarmawan dengan NIM 1605625063. Selanjutnya rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niko Edukang dari Olahraga Kreasi Kelas B. Dalam video kali ini, kami mengambil materi dengan judul Analisis Respon dan Recovery Denyut Jantung Mahasiswa Terhadap Perbedaan Intensitas Aktivitas Fisik. Pernah nggak sih kalian ngerasa denyut jantung kalian itu terasa lebih cepat setelah kalian naik tangga ataupun berolahraga sebentar? Jadi, itu tuh bukan hanya rasa lelah biasa, tapi merupakan respon fisiologi tubuh dalam memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. Melalui eksperimen ini, kami ingin mengamati bagaimana tubuh merespon aktivitas fisik dan bagaimana proses pemulihan atau recovery yang terjadi setelah aktivitas itu selesai. Tubuh manusia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi dan aktivitas melalui berbagai respon fisiologis. Salah satu respon yang mudah diamati adalah perubahan denyut jantung. Saat melakukan aktivitas fisik, ketika tubuh bergerak, kebutuhan energi dan oksigen meningkat sehingga sistem kardiovaskular bekerja lebih aktif untuk menjaga keseimbangan tubuh atau disebut homeostasis. Perbedaan intensitas aktivitas fisik dapat menghasilkan respon tubuh yang berbeda, termasuk peningkatan denyut jantung dan proses pemulihan atau recovery setelah aktivitas selesai. Proses recovery menunjukkan kemampuan tubuh untuk kembali menuju kondisi normal setelah mengalami peningkatan kerja organ. Selanjutnya, melalui eksperimen ini dilakukan pengamatan terhadap perubahan denyut jantung sebelum, sesudah, dan selama masa pemulihan setelah aktivitas fisik. Kegiatan ini bertujuan agar konsep fisiologi dapat dipahami secara nyata melalui pengamatan langsung terhadap respon tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Pada eksperimen ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama itu yaitu tujuan umum dan yang kedua itu tujuan khusus. Yang pertama itu tujuan umum. Apa aja sih arti dari tujuan umum? Nah, tujuan umum itu menganalisis respon fisiologis tubuh melalui perubahan dan proses pemulihan denyut jantung setelah melakukan aktivitas fisik dengan intensitas yang berbeda. Selanjutnya itu tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini terbagi-bagi ada 4. Yang pertama itu mengukur perubahan denyut jantung sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik. Yang kedua itu mengamati proses recovery denyut jantung pada beberapa interval waktu setelah aktivitas selesai. Dan yang ketiga itu membandingkan respon fisiologis tubuh terhadap aktivitas dengan intensitas ringan dan sedang. Yang terakhir itu menjelaskan hubungan antara kebutuhan energi tubuh dengan kerja sistem kardiovaskular setelah aktivitas berlangsung. Jadi begitu penjelasannya dari saya. Sekian dari Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi saya sebelum melakukan aktivitas gerak. Kayak mulai. Selanjutnya saya akan mempraktekkan aktivitas olahraga jumping jack. Artikel tuh kutipan tuh harus ya referensi itu ya. Itu kalau
1 menit di pos. Langsung bilang ke dia. Ih, bacot anjing. Iya lu teranjing. Dian geser, Dian geser. Stop. Dah. Selanjutnya saya akan mengecek nadi. Selanjutnya saya akan melakukan cek nadi. Setelah melakukan recovery, saya akan melakukan denyut nadi saya. Baik, sebelum saya melakukan aktivitas naik turun tangga, saya akan mengecek denyut nadi saya terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Baik, setelah saya melakukan aktivitas naik turun tangga, saya akan mengecek ulang denyut nadi saya. Nah, baik, setelah saya melakukan recovery selama 3 menit, saya akan mengecek kembali denyut nadi saya. Selanjutnya, pada eksperimen ini, subjek melakukan aktivitas fisik dengan 2 tingkat intensitas yang berbeda. Sebelum aktivitas dilakukan, pengukuran denyut jantung sebagai kondisi awal, kemudian dilakukan pengukuran kembali segera setelah aktivitas serta pada fase pemulihan untuk melihat perubahan yang terjadi. Selanjutnya, dari hasil pengamatan terlihat adanya peningkatan denyut jantung setelah aktivitas dilakukan. Setelah memasuki fase istirahat, denyut jantung mulai menurun secara bertahap. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme adaptasi tubuh dalam menjaga keseimbangan fungsi dalam fisiologi. Selanjutnya memasuki tentang penjelasan fisiologi. Saat tubuh melakukan aktivitas fisik, sel-sel otot itu membutuhkan lebih banyak energi untuk menghasilkan gerakan. Energi tersebut diperoleh melalui proses metabolisme yang memerlukan pasokan oksigen dan nutrisi dalam jumlah lebih besar dibandingkan kondisi istirahat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sistem saraf simpatis akan meningkatkan kerja jantung sehingga denyut jantung meningkat dan aliran darah menjadi lebih cepat. Peningkatan denyut jantung bertujuan untuk memperbesar jumlah darah yang dipompa ke seluruh tubuh agar suplai oksigen ke otot tetap tercukupi. Selain itu, frekuensi pernapasan juga meningkat untuk membantu pertukaran gas di paru-paru menjadi lebih efektif. Selanjutnya, setelah aktivitas selesai, kebutuhan energi mulai menurun sehingga tubuh memasuki fase pemulihan atau biasa disebut recovery. Pada fase ini, sistem saraf parasimpatis mulai mendominasi dengan menurunkan denyut jantung secara bertahap menuju kondisi normal. Kecepatan pemulihan denyut jantung dapat menggambarkan kemampuan adaptasi fisiologis tubuh terhadap aktivitas yang dilakukan. Recovery yang lebih cepat umumnya menunjukkan efisiensi kerja sistem kardiovaskular yang lebih baik. Dengan demikian, perubahan denyut jantung bukan hanya reaksi sesaat terhadap aktivitas, tetapi merupakan bentuk koordinasi fisiologis tubuh dalam menjaga keseimbangan fungsi organ selama terjadi peningkatan kebutuhan metabolik. Baik, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, aktivitas fisik terbukti mempengaruhi respon fisiologis tubuh yang ditunjukkan melalui peningkatan denyut jantung setelah melakukan gerakan dengan intensitas tertentu. Jadi semakin tinggi tuntutan aktivitas, semakin besar juga respon yang diberikan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan oksigen. Selain itu, proses recovery menunjukkan bahwa tubuh memiliki mekanisme adaptasi untuk mengembalikan kondisi fisiologis menuju keadaan normal setelah aktivitas berakhir. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem kardiovaskular dan sistem saraf bekerja secara terintegrasi untuk mempertahankan keseimbangan fungsi tubuh. Melalui eksperimen ini, konsep fisiologi dapat dipahami secara lebih nyata karena respon tubuh dapat diamati dan diukur secara langsung dalam aktivitas sehari-hari. Baik,
Setelah melakukan aktivitas fisik, melalui eksperimen ini, kami dari kelompok 1 memahami bahwasannya respon tubuh terhadap aktivitas fisik merupakan hasil kerjasama berbagai sistem dalam tubuh untuk mempertahankan kondisi yang optimal. Dengan demikian, konsep fisiologi tidak hanya dipelajari secara teori tetapi juga dapat diamati secara Sekian video langsung. pemaparan dari kelompok kami, yaitu eksperimen fisiologi dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan FIKK dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.